Malam Bu Tita dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Herlina Gea, kemudian ada Angela Berta, Widya Bella Agnes, Brigita Firaning Tias, dan Cela Gufanti. Di sini kami akan membahas tentang siklus pembelian dan pengeluaran dari PT Indonesia Fiberboard Industri Tbk. Pembahasan kali ini ada beberapa poin-poin penting yang telah kami rangkum, di mana ada profil singkat perusahaan, beserta definisi pengeluaran, aktivitas pengeluaran kas, siklus pembelian bahan baku, siklus pembayaran hutang, dan terakhir hambatan serta pengendalian. Di sini saya akan memperkenalkan perusahaan yang akan kami ambil kasusnya dalam siklus pengeluaran ini, serta saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi pengeluaran. Di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman perusahaan yang akan kami ambil contoh siklus pengeluarannya, yaitu PT Indonesia Fiberboard Industri Tbk. PT Indonesia Fiberboard Industri Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengelolaan kayu yang memiliki luas 50 hektar yang berlokasi di Kabupaten Banyu Asin, tepatnya di Sumatera Selatan. PT IFI ini berdiri pada bulan September 2007 dan melakukan produksi pertamanya pada bulan Juni 2012. Pada awalnya, PT ini hanya memproduksi medium density fiberboard dengan kapasitas olahan lainnya seperti veneer dan plywood. Sebelum kita lanjut pada aktivitas siklus pengeluaran pada PT IFI, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi, tujuan, dan fungsi siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini merupakan rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus pengeluaran terdiri dari 4 aktivitas dasar yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Ibu Tita, yaitu keempat aktivitas dasar itu: pertama, memesan bahan baku dan jasa, menerima bahan baku, menyetujui faktur pemasok, dan pengeluaran kas. Kemudian, tujuan utama siklus pengeluaran ini yaitu untuk meminimalkan biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan sebagian layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi, serta mempermudah pertukaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan. Selain tujuan umum, siklus pengeluaran juga memiliki tujuan khusus yang terkandung di dalamnya. Yaitu apa saja tujuan khusus tersebut? Yaitu memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai keperluan, menerima seluruh barang yang sudah dipesan dan memverifikasi barang tersebut apakah sudah valid atau benar, kemudian menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan hingga menyiapkan seluruh dokumen serta laporan manajerial yang diperlukan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperoleh. Kemudian siklus pengeluaran ini sendiri memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu mengetahui kebutuhan akan barang tersebut, menempatkan pesanan, menerima dan menyimpan barang, memastikan kevaliditas kewajiban pembayaran, menyiapkan pengeluaran, mengelola utang usaha, memposkan transaksi ke dalam buku besar umum, serta menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen yang diperlukan. Siklus pengeluaran juga berkaitan dengan beberapa fungsi dalam perusahaan, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Fungsi-fungsi ini akan kita lihat nanti pada kegiatan siklus pengeluaran yang terjadi pada PT IFI ini. Selanjutnya, aktivitas pengeluaran kas di perusahaan PT IFI ini akan dijelaskan oleh teman saya, Cela. Dipersilakan. Selanjutnya, ada aktivitas pengeluaran kas pada PT IFI. Apa saja yang termasuk dalam aktivitas tersebut dan departemennya? Yang pertama, ada pembelian bahan baku yang dilakukan oleh Departemen Warehouse dan Departemen Pembelian. Biasanya contoh pembelian bahan baku itu terdapat biaya ongkos angkut, pembelian aspal, pembelian batu bara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pembayaran gaji karyawan yang dilakukan oleh Departemen HRD dan Departemen Finance. Biasanya sebelum pembayaran gaji karyawan, Departemen HRD akan melakukan penghitungan gaji staf
SPV maupun manajer. Lalu dia akan melakukan pengajuan pembayaran tersebut ke Departemen Finance untuk bisa dilakukan pembayarannya melalui payroll atau non-payroll. Selanjutnya ada pembelian keperluan rumah tangga kantor yang dilakukan oleh Departemen HRJA. Biasanya pembelian keperluan ini akan diajukan oleh Departemen HRJA untuk keperluan KTK atau untuk keperluan kebersihan kantor. Itu akan dilakukan untuk pengajuan dan ACC-nya. Selanjutnya ada pembayaran pajak yang dilakukan oleh Departemen Pajak dan Departemen Finance. Biasanya untuk pembayaran pajak PPh 21, PPh 23, PPh final, SPT itu akan dilakukan dulu penghitungan dan laporan Departemen Pajaknya. Lalu setelah sudah selesai itu akan dilakukan pembayaran ke Departemen Finance untuk pembayarannya masing-masing. Selanjutnya ada biaya dinas dan entertainment yang dilakukan oleh bagian terkait yang membutuhkan. Biasanya biaya dinas itu seperti seorang staf yang akan melakukan perjalanan dinas maupun manajer yang melakukan perjalanan dinas. Lalu nanti setelah itu biasanya akan ada uang dinas untuk kepegangan di sana yang akan dilakukan pengajuan, terus yang akan ditransfer pembayaran melalui Departemen Finance. Selanjutnya ada entertainment, itu biasanya mungkin untuk keperluan pemberian suatu hadiah untuk customer atau acara-acara untuk customer dan lain sebagainya. Oke, saya Angela Berta. Sekarang saya akan menjelaskan siklus pembelian PT IV, terutama pada siklus pembelian bahan baku dalam PT IV. Ada beberapa bagian terkait yang akan atau fungsi-fungsi departemen terkait yang ada dalam siklus ini. Berikut akan saya jelaskan. Siklus ini ada 4 fungsi terkait, yaitu adalah fungsi gudang, ada fungsi pembelian, ada supplier, dan juga ada bagian approval, yaitu adalah para manajer dan ataupun supervisor di setiap bagian terkait. Berikut ada flowchart dari siklus pembelian barang dalam PT IV. Ikut tahapan-tahapan siklus pembelian barang dalam PT IV. Yang pertama adalah di mana user ataupun departemen yang terkait jika membutuhkan barang ataupun jasa, mereka akan membuat sebuah catatan barang atau jasa yang dibutuhkan, sebuah list ataupun memo yang akan diserahkan kepada bagian warehouse. Biasanya bagian warehouse ini untuk stok-stok barang yang cepat habis, bagian warehouse akan melakukan penyetokan. Tapi untuk barang-barang yang tidak cepat habis, biasanya warehouse akan langsung membuatkan purchase request yang akan diteruskan kepada bagian atau fungsi pembelian. Nah, fungsinya warehouse adalah untuk melakukan list barang-barang mana yang harus diajukan pembelian. Nah, list-list barang inilah yang akan dibuatkan purchase request oleh bagian warehouse. Lalu bagian warehouse akan melanjutkannya pada bagian approval, di mana purchase request ini membutuhkan approval dari setiap departemen, kepala departemen atau user yang membutuhkan barangnya, yaitu adalah seperti GM plane atau manajer teknisi atau manajer terkait dalam gudang ataupun di site. Nah, setelah purchase request ini mendapatkan approval dari kepala bagian terkait yang membutuhkan barang atau jasa, purchase request ini akan diteruskan kepada bagian pembelian, di mana setelah bagian pembelian ini menerima purchase request daripada warehouse, bagian pembelian akan mencari supplier yang cocok sesuai dengan kriteria daripada yang diminta oleh user. Nah, setelah bagian pembelian ini
mencari supplier, mereka akan mengirimkan sebuah permintaan penawaran harga kepada beberapa supplier. Setelah supplier melakukan konfirmasi dengan mengirimkan surat penawaran harga kepada bagian pembelian akan melakukan membuat form price comparison table, di mana beberapa supplier yang telah dipilih oleh bagian pembelian akan dibandingkan satu dengan yang lainnya dari sisi harga, dari sisi kualitas barang, dan dari sisi berapa lama barang bisa tersedia. Setelah itu, dokumen ini akan diteruskan untuk bisa dipilih dan di-approve oleh kepala bagian yang terkait dan kepala manajer bagian pembelian, di mana yang bisa memutuskan supplier mana akan kita jadikan vendor itu yang bisa melakukan approval itu hanya kepala bagian yang melakukan permintaan pembelian dan kepala bagian pembelian itu sendiri. Setelah supplier disetujui, bagian pembelian akan membuat sebuah permintaan pembelian atau pesanan pembelian yang berupa form purchase order. Form ini akan dikirimkan kepada supplier untuk melakukan konfirmasi pembelian dan akan dikirimkan juga kepada bagian warehouse sebagai salah satu dokumen pegangan, di mana ketika menerima barang, warehouse akan mencocokkannya dengan PO yang diterbitkan dari bagian pembelian, sehingga surat jalan dari supplier akan dicocokkan dengan PO ini. Setelah berikut ada beberapa dokumen, contoh-contoh dokumen yang terkait dalam siklus pembelian barang ini. Berikut contoh dokumen dari purchase request. Nah, dokumen ini dibuat oleh warehouse, di mana dokumen ini akan di-approve oleh beberapa orang yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk meng-approve-nya. Salah satunya adalah peminta barang, yaitu adalah requester, dan yang menyetujui dan mengetahui atas permintaan barang ini adalah kepala bagian departemen terkait yang akan diteruskan kepada purchasement, di mana purchasement akan melakukan meng-approve dan menandatangani bila sudah menerima surat purchase request ini dari warehouse. Beberapa contoh surat penawaran harga dan produk dari beberapa supplier EV yang dipilih oleh bagian pembelian, yaitu ada supplier Rezeki Utama dan supplier Bintang Mas Pusaka. Contoh dokumen untuk price comparison table dan PO, di mana setelah mendapatkan konfirmasi dari supplier untuk penawaran harga dan produk atau jasa yang ditawarkan, para bagian pembelian ini akan melakukan atau membuat price comparison table yang akan di-approve oleh manajer pembelian dan manajer departemen terkait atau general plan di site dan bagian warehouse. Nah, setelah dokumen ini disetujui dan dipilih supplier mana yang akan kita jadikan vendor, bagian pembelian akan membuat purchase order. Berikut dokumennya ada. Purchase order ini akan dikirimkan kepada supplier dan kepada warehouse sebagai dokumen pegangan untuk melakukan menyamakan barang yang datang dan barang yang dipesan. Selanjutnya, saya Widya Bella akan menjelaskan tentang siklus pembayaran hutang dari PT IVI.
Berikutnya, terdapat alur dari siklus pembayaran hutang pada PT IFI. Pada PT IFI, untuk siklus pembayaran hutang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pembelian, yang kedua bagian cost control, yang ketiga bagian finance, dan yang terakhir manajer finance dan direktur utama. Untuk tahapan siklus pembayaran hutang, yang pertama, setelah mendapat konfirmasi penerimaan barang dari gudang, bagian pembelian juga akan menerima faktur dan tanda terima faktur yang dikirimkan oleh supplier melalui email. Lalu yang kedua, bagian pembelian berikutnya akan melakukan pengajuan pembayaran atau pembuatan payment request form yang akan diajukan kepada bagian account payable atau cost control. Lalu, cost control akan melakukan pemeriksaan dokumen terkait dengan tagihan yang akan dibayarkan, lalu meng-approve terkait dengan dokumen dari tagihan tersebut, dan mengajukan pembayaran kepada bagian finance. Lalu berikutnya, bagian finance akan melakukan pencatatan dan pembuatan voucher serta pembayaran yang akan dilakukan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah dokumen-dokumen yang terlampir terkait dengan tagihan yang akan dibayarkan. Yang pertama, terdapat invoice atau faktur penjualan. Di sini terdapat faktur penjualan asli dan juga faktur penjualan kopi. Yang kedua, terdapat dokumen surat jalan yang dikirimkan juga oleh supplier. Di sini terdapat surat jalan asli dan juga surat jalan kopi. Yang berikutnya terdapat juga faktur pajak yang juga dikirimkan oleh supplier kepada PT IFI. Selanjutnya, untuk dokumen yang di sebelah kiri adalah dokumen penerimaan barang yang diterima oleh bagian gudang. Lalu, untuk dokumen yang di sebelah kanan, terdapat purchase order atau pesanan pembelian yang telah distempel dan dikirim kembali oleh supplier kepada PT IFI melalui email. Berikutnya, terdapat dua dokumen lagi, yaitu untuk yang dokumen sebelah kiri, purchase order atau pesanan pembelian yang dibuat oleh PT IFI. Lalu, untuk dokumen yang di sebelah kanan adalah price comparison table atau daftar perbandingan harga yang sebelumnya telah dilakukan oleh bagian pembelian. Berikutnya adalah dokumen permintaan untuk diorder. Dalam dokumen ini akan berisi barang-barang atau item-item apa saja yang akan dibeli atau dibutuhkan oleh user atau departemen yang membutuhkan. Selanjutnya adalah contoh dari dokumen-dokumen atas surat penawaran yang telah dikirimkan oleh masing-masing supplier terkait dengan barang yang dibutuhkan oleh PT IFI. Selanjutnya juga masih sama dengan sebelumnya, yaitu dokumen-dokumen atas surat penawaran yang dikirimkan oleh masing-masing supplier. Selanjutnya, untuk dokumen di sebelah kiri masih sama seperti sebelumnya, yaitu surat penawaran. Sedangkan untuk dokumen yang di sebelah kanan adalah payment requisition form yang nantinya akan diperiksa dan di-approve oleh bagian cost control terkait dengan tagihan yang akan dibayarkan. Dalam dokumen ini, Kepala Manajer Accounting dan Direktur Utama juga akan menandatangani dokumen ini. Lalu, setelah mendapatkan approval, bagian cost control akan melakukan pengajuan dokumen ini kepada bagian finance untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Dalam PT IFI, Direktur Utama akan melakukan approval terkait dengan pengeluaran kas, khususnya dalam transaksi-transaksi PO seperti ini. Selanjutnya, bagian finance setelah menerima dokumen-dokumen terkait dengan tagihan yang diajukan oleh bagian cost control, bagian finance akan melakukan pencatatan dan pembuatan voucher seperti bukti bank keluar ini untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah dokumen terakhir, yaitu bukti transfer. Bagian finance setelah menerima dokumen secara lengkap yang diajukan oleh bagian cost control, bagian finance akan melakukan pembayaran atas tagihan
sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Biasanya dalam PTIV, pembayaran hutang akan dilakukan dengan cara menggunakan giro, cek, ataupun bank transfer. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Brigita. Saya Brigita, di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan dan pengendalian dari PTIV. Untuk hambatan yang pertama, yaitu adanya keterlambatan pengiriman barang dari supplier sehingga mengganggu proses produksi. Terkadang, walaupun kita sudah mengirimkan PO ke supplier, tetapi karena satu dan lain hal, supplier terlambat mengirimkan barang ke gudang. Nah, sehingga mengganggu proses produksi di PTIV. Nah, untuk hal ini, pengendaliannya yaitu bagian warehouse diimbau untuk melakukan permintaan barang yang dibutuhkan ke bagian pembelian jauh hari sebelum barang habis, untuk mengurangi risiko stok habis sebelum barang dari supplier datang. Kemudian yang kedua, kesalahan menghitung barang yang diterima. Pengendaliannya yaitu dengan bagian pembelian harus menginformasikan bagian penerima barang, dalam hal ini warehouse, jumlah barang yang dipesan dengan melampirkan PO yang telah dikirimkan ke supplier. Kemudian untuk ancaman yang ketiga yaitu adanya kekurangan atau kelebihan persediaan. Untuk pengendaliannya, bagian warehouse dihimbau untuk dapat memperkirakan kebutuhan barang dalam jangka waktu tertentu, misalnya di sini 1 bulan, untuk mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok. Untuk ancaman berikutnya, untuk ancaman ini khususnya ancaman yang terdapat pada siklus pembayaran hutangnya, yaitu adanya terlambatnya penerimaan dokumen di tim finance dari bagian lain sehingga pembayaran ke supplier menjadi tidak tepat waktu jatuh tempo. Nah, untuk hal ini pengendalian yang dapat dilakukan yaitu menghimbau bagian cost control untuk lebih tepat dalam mengecek kelengkapan dokumen penagihan dan memberikan dokumen penagihan serta permintaan ke bagian finance jauh hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran untuk menghindari keterlambatan pembayaran ke supplier. Kemudian yang kedua, kurangnya informasi yang diterima terkait potongan maupun tambahan biaya sehingga terjadi selisih saat proses pembayaran. Untuk bagian ini, pengendalian yang dapat dilakukan yaitu bagian cost control dapat memberikan info jelas ke bagian finance mengenai potongan atau tambahan biaya hutang. Kemudian bagian finance juga dapat memastikan ke bagian cost control terkait adanya potongan atau tambahan biaya dari hutang yang ada yang nantinya akan dibayarkan ke supplier. Ancaman yang terakhir yaitu kurangnya data supplier seperti nomor rekening, nama account, untuk supplier baru, dan juga untuk supplier lama jika ada perubahan juga sering tidak dikoordinasikan dengan baik ke tim finance. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu bagian pembelian dihimbau untuk memberikan informasi mengenai supplier yang jelas dan juga lengkap kepada bagian finance. Sekian penjelasan kami mengenai siklus pembelian dan juga pengeluaran pada PT Indonesia Fiberboard Industri Tbk. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.